Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Bagaimana dengan kabarnya di rumah? Mudah-mudahan baik saja ya. Jadi sebelum Bapak mulai materi yang kedua ini, Bapak sedikit ulas ya mengenai tugas yang kemarin ya. Bapak ucapkan terima kasih eh, bagi siswa yang sudah mengumpulkan tugas, kemudian yang belum untuk segera mengumpulkan. Bapak ulas sedikit mengenai tugas yang kemarin karena ada beberapa orang yang sedikit eh, protes gitu ya. Oke, jadi yang pertama, mengapa Bapak masukkan ke YouTube ya? Tugasnya wajib kalian harus video, kemudian masukkan ke YouTube. Jadi yang pertama itu eh, Bapak rasa untuk yang pertama itu YouTube ini adalah satu-satu media online kita ya. Jadi kita manfaatkan. Jadi yang pertama itu tugas kalian itu akan tersimpan permanen ya. Walaupun kalian sudah lulus dari SMK 4 atau sudah tua barangkali lah, ini tugas kalian itu tidak akan pernah hilang ya. Berbeda dengan kalau kalian mengumpulkan tugas berupa kertas atau seperti ya tugas jangan kalian merangkum mengumpulkan di meja guru. Nah, ini pasti tidak akan lama ya, nanti lama kelamaan itu tugas kalian itu akan dibuang ke tempat sampah. Nah, berbeda dengan kalau kalian tugasnya di YouTube seperti ini, nah sampai kapanpun ini video kalian itu akan tetap ada ya. Jadi itu eh, yang Bapak harapkan. Kemudian kenapa di video juga Bapak gampang gitu ya melihat seberapa jauh kalian hafalannya bagus atau tidak gitu ya. Ada beberapa orang tadi yang Bapak lihat itu melihat ke bawah nih, berarti artinya dia tidak hafal, hanya membaca saja. Nah, ini berarti Bapak dianggap belum bisa hafal gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, jadi untuk tugas yang kedua ini kalian kan diwajibkan harus minimal 30 subscriber ya. Nah, ini bukan berarti Bapak menyuruh kalian melatih kalian untuk menjadi YouTuber gitu ya. Jadi maksud Bapak di sini itu adalah kalian membuat video itu harus bagus ya. Harus bagus. Jadi kalau kemarin tuh ada yang hitam gitu ya. Jadi yang maksudnya kalian bikin video itu yang nonton itu bukan hanya kalian dan Bapak ya, tapi nanti teman-teman kalian yang 30 subscriber itu gitu ya, bisa teman, bisa keluarga. Nah, ini memang tantangannya juga. Tantangan kalian harus membuat video yang bagus ya, dari mulai penampilan yang asal-asalan ya. Ada yang hitam, kemudian ada yang pakai baju kaos. Nah, seperti itu juga masuk ke kategori penilaian ya. Jadi tolong kalian dalam membuat video ini kalian benar-benar gitu ya. Terus yang selanjutnya ya, untuk materi sekarang gitu ya, kenapa kalian kan kemarin harus menghafalkan? Pak, kenapa nggak bisa di PowerPoint saja? Nggak bisa ya. Jadi untuk tugas yang kemarin itu mesti dihafalkan. Maksudnya kenapa? Nah, ini ya, dilanjut. Ini adalah apometer ya, atau multitester. Nah, ini ada, kita punya dua ya, ada analog. Ini ada yang analog ini ya. Kemudian ini yang digital ya. Jadi kalian harus bisa semuanya ya. Pak, kenapa nggak bisa digital saja yang mudah? Nah, ini karena di UN ya, di UN, soal UN itu yang muncul, itu sering muncul itu yang analog. Jadi kalian harus bisa yang analog dulu gitu ya. Baik, sedikit Bapak review mengapa kalian mesti menghafal ya kemarin nama-nama dan satuan. Jadi tujuannya adalah supaya kalian bisa menggunakan alat ukur apometer ini. Jadi misalkan kalau kalian disuruh tolong ukur tegangan baterai, nah ini kalian harus ingat ya, bahwa baterai itu tegangan itu satuannya adalah volt. Berarti yang akan kita pilih itu yang ini atau yang ini. Kemudian ingat lagi, untuk baterai itu kan harusnya menggunakan arus DC, maka kemungkinan akan kita selektornya di sini. Begitu juga kalau kalian disuruh mengukur listrik rumah, maka listrik rumah itu harus ingat dia harusnya itu AC ya, kemudian dengan tegangan berarti AC volt. Selanjutnya kalian juga kemarin menghafalkan arus listrik itu adalah ampere ya.
Jadi nanti kalau kalian disuruh juga mengukur arus listrik, maka pasti yang dipilih itu akan yang ini. Jadi selektornya ke sini. Ini untuk arus listrik. Begitu juga dengan untuk tahanan. Tahanan itu satuannya ohm ya, atau dilambangkan seperti kaki sepatu kuda begini. Kalian disuruh mengukur tahanan, maka selektornya pindah ke itu ya sedikit. Jadi ini mesti hafalkan baik-baik ya. Kalau kemarin kalian masih terbata-bata, usahakan untuk besok harus lebih lancar lagi dan di luar kepala. Oke, pada pelajaran kali ini kita akan coba mengukur dua buah baterai ya. Yang pertama baterai yang kecil, kemudian ini adalah baterai motor menggunakan ampermeter analog ya. Oke, yang pertama kita akan mengukur yang baterai motor dulu. Nah, seperti yang diketahui, baterai motor itu memiliki tegangan Nah, ini baterai motor ini tegangannya adalah 12 volt ya. Nah, sekarang untuk mengukur tegangan 12 volt, maka selektor yang kita pilih ya, berarti yang pastinya kita akan mengukur tegangan, berarti selektornya di angka DC volt atau AC volt. Nah, karena baterai ini adalah termasuk ke dalam tegangan DC, maka kita pilih yang kolom DC volt. DC volt ini banyak ya, ada 10, 20 semuanya. Kita pilih angka yang di atas ini, di atas 2,5 ya, 12,4. Cari di sini angka di atas 2,4 yang paling mendekati. Nah, yang paling mendekati yaitu angka ini 10, ini 50. Nah, berarti patokannya kita di angka 50. Nah, sekarang kita sambungkan ya. Yang merah ke positif ya. Kemudian yang hitam ke negatif. Oke, begini ya. Baik, selanjutnya kita lihat ya. Sekarang sudah tersambung, sekarang lihat angkanya berapa. Nah, lihatnya yang mana? Nah, kita harus tahu bahwa tadi selektornya kita pilih ke angka 50 ya. Berarti di sini cari yang ujungnya 50. Di sini yang paling kanan itu ya. Di paling kanan. Nah, ini di paling kanan ini ada angka 250, 50 dan 10. Nah, yang kita pilih kan angkanya yang 50 kan. Berarti yang dilihat itu yang angka 50, kemudian 40, 30, 20, 10 dan 0 ya. Nah, berarti yang paling tengah. Sekarang kita lihat 0, kemudian itu lebihnya 0, 10, 10 lebih dari lebihnya 3 strip kurang ya. Artinya berarti diperkirakan itu angkanya itu 12,28an. Jadi akinya itu tegangan aki di sini itu kan angkanya 12,8. Artinya akinya masih bagus karena minimal itu harus 12,7. Oke, selanjutnya kita akan mengukur tegangan baterai ini ya. Nah, kita lihat seperti biasa, kita harus mengetahui dulu berapa tegangan baterai ini. Nah,
baterainya itu adalah 1,5 volt DC ya, 1,5 volt. Ya, sama seperti yang kemarin, seperti yang tadi kita cari di sini yang di atas angka 1,5 volt. Nah, di sini ada 0,5, 0,25, 2,5, 10, 50, 250 dan 1000. Nah, kita cari yang angka di atas 1,5. Nah, ini yang paling dekat itu adalah angka 2,5 ya. Oke, sekarang kita hubungkan. Nah, setelah kita hubungkan seperti ini, kita lihat berapa hasilnya. Oh, nah seperti yang tadi kita angkanya di angka 2,5 ya. Berarti kita cari yang ujungnya 2,5. Nah, di sini ada seperti biasa di sebelah kanan itu ujungnya 250, 50 dan 10. Karena di sini nggak ada yang 2,5, jadi kita cari yang paling mudah dibagi. Yang paling mudah dibagi ini adalah yang angkanya sama ya. Jadi di sini Bapak lihat itu yang 250. 250 mau jadi angka 2,5, maka dibagi dengan angka 100. Ya, paham? 250 ingin jadi 2,5 itu harus dibagi 100. Nah, sekarang kita lihat angkanya di sini. Lihatnya yang paling atas ya, karena kita tadi patokannya 250, lihatnya berarti yang paling atas. Ada 50, 100, 150, 200, 250. Nah, kita lihat yang paling atas itu angkanya 100 lebih 1 strip. Nah, satu stripnya itu dia kan 100, di tengah-tengahnya itu dia 25, berarti satu stripnya itu adalah 5 ya. Berarti ini 100 ditambah 5 berarti 105, dibagi 100 berarti 1,05 volt. Jadi seperti itu teman-teman ya, 105 volt ya. Jadi bisa dipahami, ini tolong dipahami betul-betul. Jadi artinya baterai ini karena spesifikasi pabriknya itu 1,5 dan ternyata hasil pengukuran 1,05, artinya baterai ini sudah rusak ya. Ini harus diganti. Yang terakhir kita akan mengukur tegangan listrik rumah ini ya. Seperti yang diketahui, listrik rumah itu adalah arusnya AC, maka pilihan kita itu di AC. Dan tegangannya biasanya itu 220 volt. Selektor kita pilih di 250 volt. Oke. Sekarang kita masukkan kita sudah colok, kemudian lihat. Nah, ini karena selektornya di 250, maka angka yang dilihat itu yang angka 250 yang paling atas ya. Di sini 200, satu stripnya itu 5, 200, 225, 230. Artinya tegangan masih normal. Ya, seperti itu. Alhamdulillah.
kita sudah tadi ya sudah melaksanakan pembelajaran apometer ya. Untuk pelajaran apometer Bapak sudah jelaskan cara penggunaannya seperti apa ya, cara pembacaannya juga seperti apa. Nah, jadi nanti kalian tolong hafalkan. Kemudian ini tugas kali ini ya. Tugas kali ini kalian diharapkan sudah mulai berkelompok ya. Begitu juga nanti minggu depan kalian sudah mulai harus berkelompok ya. Jadi tugasnya yang pertama itu kalian kan yang pertama itu wajib kalian menggunakan ini apometer ya, analog. Kalian bisa beli, ini harganya juga gak terlalu mahal ya, hanya 50.000 lebih lah, kurang dari 100.000 lah. Kalian nanti beli ini, bisa beli, bisa kalau Bapak rekomendasi bisa online shop, bisa banyak ya. Kalian cari yang ini kalau untuk rekomendasi Bapak ini boleh dilihat nanti di sini ya. Boleh dilihat, ini linknya di deskripsi ada. Kalian beli, kemudian nanti kalian gunakan ya ini seperti yang Bapak lakukan tadi ya, mengukur baterai, kemudian menghitung tegangannya berapa, kemudian mengukur tegangan listrik rumah, begitu ya. Itu yang harus kalian lakukan. Jadi untuk pengerjaannya karena sudah mulai praktek, jadi kalian harus minta bantuan. Kalau kemarin hanya hafalan, sekarang karena sudah mulai praktek, jadi kalian harus minta bantuan ke teman kalian ya. Ya begitu. Begitu juga nanti tugas untuk minggu depannya lagi, nanti ada yang namanya sama ya, praktek juga ya. Untuk sekarang hanya alat ukur saja. Jadi ini wajib beli kalian ya. Ini sekali lagi wajib beli, tolong. Baik, itu aja mungkin ya tugas kali ini. Seperti biasa, untuk kalian Bapak sarankan itu jangan memperlambat pekerjaan ya. KD jangan seperti itu ya. Kalian ada tugas langsung kalian kerjakan secepat mungkin. Jangan menunda pekerjaan, karena menunda pekerjaan itu sama dengan membebani kalian juga ya. Nah, kalian jangan terlalu banyak nanya juga, Pak kalau gini boleh, kalau gini. Nah ini kalian kerjakan saja ya. Ketika kalian sudah mengumpulkan, kalian ada kesalahan, nanti pasti Bapak akan komen gitu ya. Ini kesalahannya ini kesalahannya ini gitu ya. Jadi yang penting itu kalian ketika Bapak nyuruh kalian kerjakan. Ketika kalian sudah mengumpulkan ada kesalahan, kalian revisi. Nah itu prinsipnya seperti itu ya. Jadi jangan banyak tanya atau banyak banyak nego gitu ya, seperti itu. Oke, gitu aja pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kalian belajar, mudah-mudahan kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.